Umumnya orang kalau cari monitor itu cari yang panelnya IPS gitu. Tapi monitor ini dia pakai VA panel. Apakah akan lebih jelek daripada IPS? Udah sejak lama orang-orang menganggap bahwa IPS itu adalah panel yang paling bagus untuk sebuah monitor. Jadi ya mau nggak mau huntingnya IPS. Zaman dulu harganya lumayan mahal, tapi semakin kesini harga udah semakin murah. Dan akhirnya orang udah banyak hunting ngapain pakai yang selain IPS kalau harganya IPS aja udah murah gitu kan. Nah sedangkan monitor yang ada di belakang saya ini adalah Samsung Odyssey G5. Secara harga nggak bisa dibilang untuk orang-orang yang budgetnya mepet, tapi secara panel dia pakainya VA loh. Apakah kira-kira akan lebih inferior dibandingin monitor dengan panel IPS? Pembahasan soal perbedaan IPS atau VA itu bisa panjang banget, tapi seringkali itu sebenarnya adalah sesuatu yang kalau kita lihat sekalipun, jadi kita simak benar-benar penjelasannya, sebenarnya hampir nggak relevan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi pembahasan soal perbedaan IPS dan VA itu seperti menjawab pertanyaan bagusan Intel atau AMD. Kita nggak bisa kasih jawaban karena tergantung Intel yang mana dulu dan AMD yang mana dulu. Karena masing-masing punya produk yang low end dan punya produk yang high end. Jadi ada pangsa pasarnya masing-masing. Termasuk panel monitor juga sama. Saat kita bicara IPS sama VA bagusan mana, ya tergantung IPS yang mana dulu dan VA yang mana dulu. Dan apa yang akan kita cari dari masing-masing. Kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Nih saya kasih lihat. Dari Digital Trends, di situ nyebutin bahwa IPS sanggup untuk mencapai refresh rate hingga 500 Hz, sedangkan VA cuma mentok di 240 Hz. Apakah artinya IPS benar-benar jauh lebih bagus daripada VA? Ya nggak bisa dibilang gitu juga sih. Tergantung IPS mana yang kamu beli. Apakah kamu sanggup beli yang 500 Hz? Atau jangan-jangan yang kamu beli cuma yang 144 Hz dan kamu akan ngebandingin dengan VA yang 240 Hz. Beda kelas, bre. Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara mana yang lebih bagus ya harus spesifik. Kelasnya harus sama. Secara harga juga dengan harga yang sama. Kira-kira mana yang lebih bagus dan seperti itulah. Tapi yang jelas di sini kita nggak akan ngebahas tentang perbedaan IPS dan VA karena tadi harus detail dulu IPS yang mana, VA yang mana. Di sini kita hanya akan bahas satu. Samsung Odyssey G5 yang menggunakan panel VA kira-kira secara kualitas seperti apa? Ini adalah Samsung Odyssey G5 27 inch Curved 1000R. Berpanel VA dengan resolusi maksimum 2K atau 1440p. Refresh rate 165 Hz dengan AMD FreeSync Premium dan G-Sync compatible. Maximum typical brightness-nya 300 nits dengan static contrast ratio tipikal 2500 banding 1 dan response time 1 millisecond MPRT. Angka response time yang tertulis di spek itu boleh dibilang agak misleading karena dia nulis 1 millisecond, 2 millisecond, setengah millisecond itu adalah angka yang tidak bisa tercapai dalam setiap kondisi. Jadi dia hanya bisa mencapai angka tersebut hanya dalam kondisi tertentu dan dengan toleransi pengukuran tertentu juga. Nggak bisa setiap saat. Termasuk yang namanya response time itu ada dua, GTG sama MPRT. Yang mana yang ditulis? Di sini masih bagus, ditulis MPRT. Tapi untuk brand lain, model lain itu banyak yang nggak nulis. Jadi cuma ditulis 1 millisecond. Yang mana nih, GTG atau MPRT? Karena dua-duanya beda, bre. Monitor ini udah support HDR10. Walaupun kalau buat saya, HDR itu malah bikin ngerusak warna kali ya. Sedangkan untuk color gamutnya, entah kenapa di speknya tidak tercantum. Secara desain cakep banget, base stand-nya model V dari bahan plastik termasuk stand-nya. Bobot monitornya cukup berat dan terasa premium, tapi kakinya ini yang bikin agak kebanting. Untuk adjustment kita cuma dikasih tilt doang, tapi di sini titik adjustment-nya ada di bawah. Beda sama kebanyakan monitor yang adjust-nya ada di tengah bodi monitor. Saya butuh adaptasi sedikit karena udah kebiasa ngatur tilt dengan tumpuan di tengah layar. Kalau di sini harus agak ke bawah. Di bagian belakang ada VESA mount, untuk connectivity ada port HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-A, audio jack, dan colokan power. Overall, kalau secara penampakan memang kelihatan gamer banget. Tombol setting ada di tengah dengan model joystick dan ini adalah model tombol setting yang paling saya suka. Nggak perlu ribet ngeliatin satu-satu fungsi tombol yang ada. UI dari menu settingnya juga terlihat asik dan yang paling penting nggak ganggu visual karena dia ada di bawah dan nggak menuhin layar. Banyak monitor yang layar settingnya muncul di tengah-tengah dan cukup mengganggu. Monitor ini punya setting overdrive yang dinamakan response time. Ada 4 opsi yang bisa kamu pilih, dari standar yang responnya paling lambat dan 3 setting di atasnya untuk mempercepat response time. Tapi perlu dicatat, meningkatkan opsi ini biasanya akan ada yang dikorbankan secara visual. Nanti kita akan sampai ke sana. Sekarang kita lihat dulu gimana kualitas warnanya.
Untuk color gamut terukur volumenya 100% sRGB, tapi yang masuk coverage hanya sekitar 97%. Adobe RGB 69% dan DCI-P3 71%. Setting default untuk pengukuran akurasi saya lakukan pada Picture Mode RPG dengan setting Black Equalizer 18. Maximum brightness tercatat 286 nits dengan Black Luminance di 0,09 nits yang menghasilkan kontras rasio 3013:1. Akurasi warna dalam kondisi default ini memang kemana-mana ya. Average delta E-nya 3 dengan maksimum ada di angka 6,67. Kalau kita lihat di koordinat memang banyak yang meleset jauh. Kalau temperatur juga masih belum ada di titik D65 yang saya butuhkan dan gamanya juga terlihat kacau walaupun gray balance-nya terlihat cukup rapi. Saya lakukan kalibrasi dengan setting luminance fix di 100 nits dan target white point 6500 Kelvin. Tercatat hitamnya jadi lebih pekat di angka 0,02 nits yang bisa menghasilkan kontras rasio lebih dari 3600:1. Akurasi warna juga terkoreksi sangat banyak dengan average delta E hanya 0,37 sekarang ya dan maksimumnya ada di angka 1,34. Tidak terlihat ada warna yang melenceng terlalu jauh. Color temperaturnya udah rapi, cuma gamanya walau sudah disetting 2,2, ternyata aktualnya hampir menyentuh 2,3, bahkan ada yang hampir 2,4. Gray balance-nya terlihat cukup rapi, terutama saat layar menampilkan warna terang di atas 35%. Uniformity juga terbilang bagus banget. Deviasi warna di setiap section hampir semua udah di bawah 2 delta C di semua level gray. Deviasi terbesar tidak ada yang lebih dari 3 delta C. Sedangkan untuk luminance berdasarkan ISO 14861 sudah sangat bagus di semua area pada semua level gray. Hanya beberapa section yang deviasinya lebih dari 2 delta E tapi masih masuk di dalam toleransi under 4 delta E. Jadi buat ngedit masih aman banget nih ya. Sekarang untuk gaming performance. Jadi kalau gamer itu biasanya yang direbutkan dari sebuah monitor adalah refresh rate. Terendah atau tinggi. Dan itu efeknya ada banyak banget. Salah satunya adalah tentang ghosting, motion blur, black smear, dan segala macam. Jadi kalau kita bicara tentang perbandingan IPS dan VA ini punya kelebihan, dia bisa menghasilkan hitam yang lebih pekat dibandingin IPS. Jauh lebih pekat. Dan akhirnya dia bisa menghasilkan pula kontras rasio yang lebih tinggi dibandingin IPS. Tapi ternyata hitam ini akan membawa masalah untuk tipe panel VA tertentu. Di mana masalahnya adalah bayangan hitam yang muncul saat ada benda bergerak, yang biasa disebut dengan nama black smearing. Layar VA yang biasanya dijual di pasaran untuk mengejar harga murah, umumnya punya penyakit black smearing ini. Nah, kira-kira gimana dengan Samsung Odyssey G5 ini? Untuk keperluan gaming, 165 Hz adalah setting yang wajib digunakan. Kita lihat nih, perbandingan response time dari 60, 120, dan 165 Hz pada setting response time standar, selisihnya memang nggak banyak, tapi bisa kita lihat bahwa 165 Hz responnya sedikit lebih kencang. Meski begitu, pada setting standar ini responnya masih terhitung sangat lambat dengan average initial time-nya hampir 11 milisecond. Angka terbaiknya memang tercatat 2,6 tapi nggak akan ada efeknya karena hanya terjadi pada satu kondisi doang. Tapi di sini tidak terlihat adanya overshoot. Dalam kondisi ini bisa kita harapkan ghostingnya akan sangat nampak, tapi tidak ada inverse ghosting sama sekali. Sedangkan black smearing yang tadi saya singgung ternyata di sini muncul, cuma tidak terlalu pekat. Jadi boleh dibilang panel VA dari Samsung Odyssey G5 ini termasuk cukup baik dalam mengeliminasi bayangan hitam yang mungkin muncul. Pada setting response time faster, peningkatannya terlihat cukup signifikan. Respons tercepat terukur 1,1 milisecond dengan average inisialnya turun menjadi 7,91 milisecond. Untungnya, overshoot yang terjadi tidak terlalu parah dengan average error hanya di angka 1,93. Ghostingnya akan sangat terasa berkurang walaupun masih ada pastinya, tapi inverse ghosting masih belum terlalu nampak. Kalau kita naikin settingnya ke fastest, ini baru nih, responsnya memang terlihat lebih cepat lagi. Tercatat angka terkecil ada di 0,8 milisecond dengan average initial time-nya hanya 5,95 milisecond. Sayangnya, overshoot-nya berpotensi mengganggu. Memang secara average cuma 8,1, masih masuk toleransi, tapi error terburuknya ada di kisaran 33-48 dalam kondisi tertentu. Di sini, walaupun ghostingnya akan sedikit berkurang, tapi inverse ghosting akan berpotensi kelihatan banget pada kondisi tertentu. Terus ada satu setting terakhir, Fastest MBR, yang mengaktifkan fitur Motion Blur Reduction. Nah, karena fitur ini menyebabkan strobing, saya nggak bisa ngukur response time-nya. Tapi secara visual kalau kita lihat malah jadi hancur sih ya. Bukan lagi ghosting, tapi objeknya malah nampak jadi banyak. Jadi kayaknya setting ini nggak usah dipakai aja kali ya.
Dan itu dia Samsung Odyssey G5 yang secara desain sih ya cakep ya, gaming banget walaupun secara build-nya ya terutama untuk stand-nya ini sih plastiknya ini agak ngebanting dengan desain totalnya yang sebenarnya udah bagus. UI settingnya juga bagus dan overall nuansa gamingnya bener-bener terasa. Untuk masalah warna dalam kondisi default ya seperti halnya monitor yang lain tidak terlalu akurat, tapi dengan kalibrasi semuanya bisa diperbaiki. Jadi kalau kamu mau pakai monitor ini untuk editing ya masih bisa karena secara warna udah terhitung cukup akurat. Untuk ICC profile-nya udah saya taruh di deskripsi, termasuk setting OSD-nya nanti seperti apa, brightness, kontras, dan RGB-nya harus seperti apa untuk digunakan dengan ICC profile yang ada. Sedangkan untuk keperluan gaming, untuk bisa menghasilkan gambar yang boleh dibilang ghosting-nya sedikit, tapi nggak sampai muncul inverse ghosting, saran saya sih tetap pakai di settingan 165 Hz, dan untuk response time-nya pakai yang faster. Karena kalau kita pakai yang standar, ghosting dan black smearing-nya masih kelihatan agak panjang, tapi kalau pakai yang fastest, ya udah agak hilang, tapi inverse ghostingnya kelihatan banget. Jadi paling ideal adalah pakai yang faster 165 Hz. Untuk harganya 4,3 jutaan dengan garansi 3 tahun. Mantep nggak tuh? Bisa nyicil pula 0% di web resminya Samsung. Kalau kamu tertarik, linknya ada di bawah.